Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Odi di channel Odi Berry. Jadi masuk lagi kartu grafis unit only, namun garansi masih on ya sampai Juni bulan depan. Ini Asus TUF GTX 1650 GDDR6 yang Ultimate Edition. Jadi dia versi tertingginya GTX 1650 dari brand Asus TUF ya. Dan sudah dibekali dengan DirectX 12_2 Ultimate dan 10.800 juta transistor yang arsitekturnya notabene seperti RTX 2060 ya. Kalau kita lihat di sini untuk bodinya ini khas Asus TUF ini tebal banget ya, mungkin bisa dibilang dual slot, dan durability-nya juga oke, high quality bodinya mantap. Kipasnya always on ya, powerful namun senyap, heatsink berwarna chrome, mulus bening, layaknya parah, gokil guys, mantap. Kemudian untuk PCIe juga kinclong, nice ya, bisa dilihat. Kemudian kartu grafis ini dibekali dengan 6 pin power ya, karena versi Ultimate di sini TDP under 100 watt untuk full load-nya, idle-nya di belasan ya. Dan ada gold pipe atau copper pipe yang membantu pendinginannya dengan sangat mantap. Ini bagian egg house-nya ya. Terus kemudian untuk kebutuhan display di sini dilengkapi dengan display port, HDMI port dan DPI port, dengan partnya juga kinclong badai. Nice, mantap ya. Dan untuk di bagian strong back-nya ini kencang ya bodinya. Kemudian segel pabriknya masih utuh, serial number unitnya bisa dilihat di sini, udah aku cek di website juga per pertengahan Juni ya 2025 ini masih aktif garansinya. Sebenarnya kalau ada invoice bisa lebih panjang, tapi ini tanpa invoice, jadi kita ngikuti serial numbernya. Kita akan pasang kerik bagaimana performa dari kinerja dari kartu grafisnya guys. Let's go. Oke, Asus TUF ya GTX 1650 yang Ultimate Pay Gaming. Kipasnya always on, support 2 senyap, 6 pin power, TDP di 100 watt ya. Untuk idle-nya 90-an juga. Display port HDMI terpasang dengan baik dan tampil dengan mantap jiwa. Suhu menggigil 32-33 derajat Celcius ya. Kita akan benchmark. Oke, suhu menggigil ya 33 derajat Celcius. Kita look up wattmeter di angka 120. Asus TUF GTX 1650 yang ini Pay Gaming ya, jadi yang Ultimate Edition. Sudah 10.800 juta transistor, arsitektur touring dengan DirectX-nya Ultimate 12_2. Ada compatibility ya di sini, ray tracing core first gen, tensor core second gen, encoder gen 7, decoder gen 4, dan 6 pin power. PCI-nya 6 pin power dengan TDP under 90 watt, juga support HP yang 250 watt, 4 GB memori GDDR6. Langsung kita benchmark, kita jalankan still nomad light ya. Jadi ini masuk kategori varian tertinggi dari GTX 1650 yang biasanya dia memiliki performa yang bagus ya. Kita akan lihat bagaimanakah kinerjanya. Kipas semua sama rata, muter di 24% RPM baik minimum current dan maksimumnya, dengan konsumsi daya di minimal 13 watt sampai 38 watt. Still nomad light benchmarknya ya, graphic test. Suhunya menggigil, suara kipasnya nyaris tak terdengar guys, mantap. Oke, start benchmark di angka 40 derajat Celcius, 100% usage, 3,1 GB VRAM terpakai. Clock speednya tembus 2010, mantap. 2025, gokil kencang. 23 fps dengan wattmeter di angka 250 lah ya, under 260. Itu artinya kartu grafis ini cuma butuh PSU 300 watt aja udah bisa sebenarnya ya. Kita lihat di sini FPS-nya di 26, no line, no stuttering, no screen tearing, no artifact, no coil wind ya. Super duper senyap. 98 watt TDP ya, under 100 watt ya untuk full load-nya. Usage 99%, 101 watt, 101 watt ya, under 100 watt lebih sering ya untuk full load-nya. Performanya benar-benar mulus banget nih guys. Mulus bening. Suhunya menggigil guys, 54 derajat Celcius. Dimana ini varian tertinggi untuk GTX 1650 tuh biasanya shift suhunya juga tinggi ya. Di angka 55 derajat itu menggigil banget untuk full load-nya. Skornya bisa dilihat excellent guys. Almost perfect ya, 3500 sekian. Kalau kita compare result online, valid result ya, dengan average temperatur cuma di kepala 4 guys, 49 derajat Celcius. Dan itu sangat menggigil ya untuk kelas GTX 1650 varian tertinggi. Dengan GPU clock, memori clocknya juga stabil nih, lurus di 1500. GPU clocknya di 1980. Kalau secara sensor kita lihat di 2025 untuk GPU clock maksimal mantap, tembus 2000 ke atas. Memori clocknya di 1500 MHz. Dan untuk GPU powernya
Di sini di 100,6 watt, average-nya di 35 watt, idealnya di 16 watt dan minimal 13,2 watt ya. Jadi kartu grafis ini masih ada garansi dari serial number kalau aku cek itu sampai Juni 2025 bulan depan, dan kondisinya benar-benar mulus bening, almost like new parah pokoknya ya. Walaupun unit only, tapi kartu grafis ini kondisinya masih mantap jiwa. Buat teman-teman yang butuhkan bisa mampir ke Pokeberi. Kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya. Terima kasih banyak atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.